Halo dan selamat pagi sahabat UP Indonesia. Seperti yang sudah pernah kami sampaikan di video-video kami sebelumnya, bahwa sejak channel kami ini lahir, kami banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, yang dalam kesehariannya seakan mengingatkan kita semua bahwa ada begitu banyak inspirasi kebaikan di luar sana. Seperti yang dilakukan oleh sosok narasumber kita kali ini, seorang pengrajin batik asal Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, yang telah membuat kami sebagai warga Banyuwangi bangga dengan perjuangan, kegigihan, dan dedikasinya yang tinggi dalam menggeluti usaha batik. Dari yang awalnya hanya merupakan usaha yang kecil dan sederhana, saat ini telah berhasil menembus pasar luar negeri. Sebuah prestasi yang luar biasa, bukan? Nah, lalu bagaimanakah cerita selengkapnya tentang beliau ini? Dan kebaikan seperti apakah yang beliau tawarkan? Untuk mengetahuinya, simak terus liputan kami berikut ini.
Dan sahabat UP Indonesia, bertempat di Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Saat ini sudah bersama dengan kita semua Pak Suhairi, yang merupakan pemilik dari Rumah Batik Mustika. Selamat pagi Pak Suhairi. Pagi. Pak Suhairi, mungkin bisa diceritakan kepada kami semua Pak, tentang sejarah dari Rumah Batik Mustika ini bagaimana? Oh gitu. Sejak kapan didirikan, dan dulu cerita awalnya bagaimana hingga Bapak menekuni usaha batik ini? Iya. Baiklah, bermula dari usaha yang dulu kandas. Baik. Kemudian saya mencoba sesuatu karena usaha yang dulu teknologinya sangat gampang ditiru. Baik. Sehingga semua karyawan mudah mencontoh. Baik. Biasanya sebuah pekerjaan jikalau banyak yang usaha, otomatis akan semakin berkurang jatah kita. Baik. Maka dari itu kami seiring dengan umur, kami tidak perlu pekerjaan yang sangat keras. Baik. Maka kami mencoba mengeluarkan ide-ide baru dengan teknologi yang agak sulit dicontoh, agar kita bisa sukses lebih dulu. Intinya di situ. Kemudian karena Kabupaten Banyuwangi lagi menggalakkan batik promosi besar-besaran, kami mencoba menunggu event atau sesuatu yang tepat gimana cara memulai usaha itu. Ketika itu di sekolahannya ibunya di SMK Darul Ulum mengadakan pelatihan. Padahal sebelumnya kami sudah menyiapkan alat. Cuma momen itulah yang memacu saya untuk memulai usaha di tahun 2016. 2016 jadi memulai ini. Iya, betul. Dan cerita tadi karena Pak Suhairi ini merasa sudah cukup umur, jadi berpikir ya Pak, usaha apa enaknya, begitu ya Pak? Iya, gitu. Betul. Di samping itu karena kemarin sebuah usaha karena bisa kandas kalau ditinggalkan karyawan. Baik. Maka dari itu kami punya ide gimana sebuah kerjaan itu kami minimal ditinggalkan karyawan masih bisa beroperasi. Baik. Sehingga tidak ada ketergantungan kepada karyawan. Toh walaupun akhirnya tetap menggunakan karyawan. Gitu ya. Baik. Jadi ide awalnya seperti itu. Dapat momentum saat 2016 karena kebetulan Pemkab Banyuwangi lagi menggalakkan usaha batik itu. Untuk warga batik. Lalu Pak Suhairi, karyawannya kalau boleh tahu ada berapa Pak? Kalau pas lagi full itu sekitar 7. Ada yang bagian tulis itu 1, kemudian bagian pewarnaan sama finishing itu 2 orang, bagian stem kemudian ada 2 orang, kemudian bagian colet biasanya menggenapi hingga sampai 7, kadang bisa lebih. Ibu-ibu terutama ketika itu ada pesanan cukup banyak, biasanya gitu. Kalau ada pesanan cukup banyak, akhirnya memanggil lebih banyak. Iya, biasanya. Seperti itu ya Pak? Jadi 7 yang pasti, tapi bisa lebih begitu ada orderan banyak. Iya, betul. Apakah mereka warga sekitar Pak? Iya, ada warga sekitar dan juga warga, intinya warga Banyuwangi. Ada yang dari Srono, ada yang dari Purworejo, ada yang dari Jajak, dan juga masyarakat desa setempat, kan gitu. Begitu Pak Suhairi memerlukan seseorang yang berkeahlian khusus, tentunya begitu tidak tersedia di daerah sini, mengambil orang daerah lain ya Pak? Iya, yang minimal memiliki keahlian dasar, sehingga kalau belum matang kita cetak ulang di sini, kan gitu kan, karena batik itu tidak tenaga serabutan tapi butuhkan keahlian atau skill khusus yang memang minimal punya dasar kalau di perusahaan, kan gitu. Dan konsentrasi yang betul. Penuh ya Pak? Iya. Gitu. Baik Pak Suhairi, lalu Pak, produk apa saja yang dijual oleh Pak Suhairi ini? Kalau saya lihat ini ini bisa kita lihat sebagian sahabat Indonesia, ada banyak sekali macamnya. Ini kalau apa saja Pak? Jenis apa saja yang dijual? Kalau jenis tekniknya, kami menggunakan seluruh teknik batik kecuali printing yang tidak kami produksi. Jadi batik tulis, batik semi tulis, batik cap murni, dan juga di samping teknik itu kami memadukan teori
yang dari Bali dan juga dari daerah barat, Jawa Tengah maupun Pekalongan, kita padukan menjadi mix, menjadilah seperti yang kita produksi di Mustika ini dengan karakter yang berbeda dengan pembatik yang lain. Kami coba kembangkan motif-motif sesuai dengan inspirasi saya, tidak terpatok harus gini tidak, akan membatasi kreasi kita, maka justru batik Banyuwangi akan menjadi kurang berkembang. Maka ide-ide semua kita aplikasikan, ya inilah yang penting segmen pasar kita kuasai kan gitu. Baik, seperti itu ya. Jadi kalau masalah jenis ada batik tulis, ada batik tulis dan semi tulis, kecuali printing kami belum menyelesaikan. Ya, belum. Dan kalau terkait motif, rupanya tidak hanya sebatas di batik tradisional Banyuwangi. Ya, yang penting saya kasih gajauling, di samping ada khas motif seperti mengikuti perkembangan cacing sembruk, kemudian sisik gringsing, kopi pecah, kangkung stingkes, dan lain sebagainya. Kita berusaha aplikasikan dengan mix kita, dengan kreasi kita gitu. Baik, gitu. Dan tentunya itu juga salah satu upaya untuk tidak mudah ditiru ya Pak? Ya, itu bagian strategi. Seperti yang disebutkan tadi ya? Ya, bahkan seluruh teknik pewarnaan kita pakai di sini agak, karena kami tampil di belakangan, di 2016 otomatis ada perusahaan lain yang lebih lama, namun kami mencoba sesuatu yang beda dengan seluruh teknik aplikasi warna, dengan permainan teori, ya maka tampillah beda. Maka sekarang Mustika menjadi inspirasi batik lain untuk mengembangkan diri kan gitu. Keren sekali. Iya ya, gitu. Baik Pak, lalu kita ngomongin begini nih. Gimana? Penjualannya kemana saja? Misalkan nih ada pemirsa UP Indonesia ya, yang memiliki batik produksi Bapak. Ini dijualnya di mana Pak? Di samping online, namun kami tidak masuk e-commerce, bisa pakai jalur Instagram Batik Banyuwangi Mustika atau Mustika Batik, kemudian pakai Facebook bisa, dan bidik pasar kami karena kami jual etnik, maka sebagian besar etnik, maka yang saya bidik adalah orang-orang Banyuwangi, orang-orang yang cinta Banyuwangi dan diaspora Banyuwangi. Di samping kalau ada pembeli dari luar negeri, otomatis kebanyakan dari luar negeri, baik Amerika ataupun Australia, dia tidak mau ada motif Banyuwanginya, maka kita layani motif yang dia suka kan gitu. Yaitu kami segmen pasarnya dari situ. Baik, jadi penjualannya tidak lewat marketplace berarti ya, tidak. Bisa melihat Instagramnya dan DM langsung Pak. Iya, iya betul. Lalu kalau boleh tahu Pak, ya, kisaran harganya sampai berapa nih produksi? Ya, setelah pandemi ini karena bahan kain naik, kemudian obat-obat warna juga naik, malam naik, maka kami standarkan ada minimal 95 sampai 150, bahkan 200 ada. Kalau tulis murni kisaran 450 sampai 550. Seperti gitu. Itu ya. Gitu. Jadi Pak Suhairi ini menjualnya dalam bentuk meteran begitu ya Pak? Iya. Per potongan, tergantung pesanan ya. Rata-rata per potong ukuran 2,5 cm kali 115 cm. Tidak ada yang dalam bentuk baju jadi ya Pak? Belum merambah ke sana ya, belum. Dan kami dengar juga kalau sampai keluar negerinya sampai kemana Pak? Yang terakhir kami ke Amerika, ada teman khusus yang pesan minta sesuatu motif yang beda, ya kami layani kan gitu. Kan gitu. Lalu Pak Suhairi, ini pertanyaan kami selanjutnya begini. Pak Suhairi dari sejak tahun 2016 ya, 2016 menekuni industri batik ini. Pak, selama menekuni usaha batik ini Pak, kendala apa yang sering kali Bapak hadapi? Ya, kadang-kadang ini yang perlu sentuhan kebijakan dari kabupaten. Tanpa sentuhan itu biasanya iklim batik akan menurun. Nah, gitu, maka sentuhan Pemkab itu sangat dibutuhkan. Event-event tertentu yang mengharuskan pakai batik. Terus kemudian pegawai negeri seharusnya menggunakan batik seminggu berapa kali supaya teman-teman pembatik, kita semua juga pengusaha batik itu bisa hidup dengan baik.
Karena kita jual etnik Banyuwangi yang lebih besar, maka ya langkah baiknya adalah Pemkab memberikan iklim atau suasana yang kondusif bagi pengusaha batik. Hanya itu, tanpa itu akan menjadi berkurang pasar bagi kita kan. Jadi, gitu. yang Bapak rasakan selama ini agak lumayan berat juga menjalani ini ya Pak? Iya. Tanpa dukungan itu ya Pak? Ya, tanpa dukungan dari Pemkab, promosinya ya kita kurang maksimal. Karena jumlah penduduk Banyuwangi pun berapa persennya Indonesia sih? Ya, tapi andaikan bisa menguasai pasar Banyuwangi katakan 60%, aduh luar biasa sudah kan gitu. Dan sebetulnya Pemkab sendiri kalau setahu kami ya Pak, sudah melakukan itu cuman seminggu sekali rasanya pakai batik ya Pak. Jadi menurut Pak Suhairi kurang itu? Kurang. Kalau dulu di zaman Pak Anas agak lebih banyak pakai batik. Nggak tahu ini Bu Epo, kemarin saya sentil, usahakanlah Bu dibuat suasana iklim yang mendukung pengusaha batik kan gitu. Setidaknya seminggu 3 kali. Ya gitu minimal gitu. Iya. Supaya lebih semangat lagi. Mumpung batik Banyuwangi sudah dikenal banyak orang. Buktinya oleh-oleh ini pun juga lari ke Pekalongan, lari ke Jogja, ke Tuban. Nah, malah terbalik kan, di sana sentra batik, ternyata ada banyak yang minat batik Banyuwangi juga kan gitu loh. Luar biasa sebetulnya antusiasmenya ya Pak. Sebetulnya seperti itu ya. Baik. Lalu Pak Suhairi, pertanyaan saya selanjutnya begini. Sebagai produsen batik, apa yang Bapak harapkan untuk kedepannya Pak? Mudah-mudahan dengan event ini pemirsa OB dan masyarakat Indonesia pada umumnya lebih greget untuk memelihara batik, memakai batik dengan mikmat yang berala milenial atau gimana, terutama pemuda-pemuda. Selama ini segmen pasar yang saya analisa adalah emak-emak, bapak-bapak yang mendominasi pasarnya. Untuk kaum milenial belum. Masih belum. Kami coba mendesain masuk ke artis-artis itu, toh pasarnya belum maksimal. Nggak tahu kenapa. Kesannya mungkin resmi. Kemudian kalau masyarakat umum yang bidik biasanya hanya kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok ibu yang di gereja, kelompok-kelompok arisan, kayaknya itu. Selain itu untuk santai jarang yang pakai batik. Ini yang perlu dikondisikan. Maka dari itu berharap mari semuanya memakai batik. Jangan sampai punah ini, karena merupakan khasanah kita, merupakan ciri khas bangsa Indonesia kan gitu. Itu harapan dari Bapak ya, kedepannya jadi sahabat Indonesia untuk kita yang muda-muda tuh, karena Indonesia ini diberi bonus demografi yang dengan anak mudanya lagi banyak-banyaknya sekarang Pak. Dan betul. Kalau anak mudanya tidak mau memakai batik, bagaimana? Kan seperti itu ya Pak? Iya. Untuk identitas diri, seperti itu ya Pak? Iya betul. Baik Pak Suhairi, luar biasa. Terima kasih. Tentunya Pak, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, kami ingin Pak Suhairi ini untuk bisa memberikan pesan Pak kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini. Silakan. Untuk pemirsa UB khususnya, ayo semangat kita berbatik, terutama memasuki Hari Batik Nasional. Jangan kita lewatkan begitu saja. Mari kita adakan gerakan berbatik seluruh Indonesia. Gitu mungkin. Seperti itu ya? Orang Indonesia harus bangga pakai batik. Betul. Baik Pak Suhairi, terima kasih ya Pak. Karena sudah meluangkan waktu untuk menerima kami. Kami doakan semoga batik Mustika ini bisa terus berkembang ya Pak. Amin. Terus berkembang, terus bisa memberikan manfaat bagi orang sekeliling, dan juga bisa terus memberikan kebanggaan bagi Banyuwangi khususnya di kancah internasional. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Sahabat
OB Indonesia, sebuah kebaikan tidaklah melulu harus berobjekkan manusia. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh Pak Suhairi ini, yang melakukan kebaikan dengan melestarikan batik sebagai budaya asli Indonesia. Dan kami percaya dengan apa yang beliau lakukan ini nantinya pasti akan membawa dampak dalam geliat ekonomi di daerahnya. Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional kali ini, kami ingin mengajak Anda semua untuk memakai batik. Dengan memakai batik, kita tidak saja turut membantu industri batik di daerah, melainkan sekaligus untuk menunjukkan bahwa sebagai orang Indonesia, kita bangga akan budaya asli kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Suhairi di video tadi. Orang Indonesia harus bangga pakai batik. Sekian jumpa kita kali ini. Salam kebaikan dan salam OB Indonesia.